Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menyampaikan singkat tentang apa itu yang dinamakan bid'ah. Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bid'atin dzalalatun wa kullu dzalalatin finnar. Arti lugasnya, semua bid'ah itu adalah sesat dan semua kesesatan akan menyebabkan orang masuk neraka. Ahli sunnah wal jamaah NU membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Kita koreksi bareng-bareng, Anda berada di mana? Apakah Anda ikut ahli sunnah wal jamaah bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ataukah Anda akan tetap percaya bahwa semua bid'ah pasti sesat dan akan membawa orang masuk ke neraka? Setelah penjelasan berikut akan sangat jelas sekali. Banyak hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, namun kita melakukan. Contoh, dari sisi berdandan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan rambutnya itu adalah gondrong segini. Nah, bagi kita yang rambutnya cepak seperti saya, kalau Anda juga cepak berarti Anda sudah melakukan bid'ah. Artinya kalau Anda yakin bahwa bid'ah itu semuanya sesat dan masuk neraka, maka siap-siap bagi orang yang rambutnya cepak, siap-siap masuk neraka. Terus dikisahkan pula masih dalam berhias, Nabi kalau menyisir rambut itu ke samping kanan, maka siapapun yang menyisir rambut ke samping kiri, ke sini atau di belah tengah gini, ini juga bid'ah. Berarti siap masuk neraka bagi yang percaya bahwa semua bid'ah adalah sesat. Sekarang dalam peribadatan, buka bersama, ini juga tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita makan bersama dianjurkan, tapi kalau buka bersama tidak pernah dicontohkan. Apalagi bukber di pinggir-pinggir jalan, di kafe-kafe nggak pernah dicontohkan. Apakah itu juga akan membawa masuk neraka? Analisa sendiri. Sekarang tarawih. Nabi Muhammad SAW tarawih di masjid itu kalau tidak hanya satu kali ya 3 kali. Selanjutnya dilakukan di rumah karena khawatir akan dijadikan hal yang wajib. Nah, sementara kita setiap hari 1 bulan full kadang sholat tarawih di masjid. Apakah ini juga bid'ah sayyi'ah? Ayo pikir sendiri. Kalau kamu yakin bahwa semua bid'ah tetap sesat, maka bagi kamu yang sholat tarawih setiap hari di masjid selama sebulan full itu sama saja mendaftarkan diri masuk neraka. Kemudian lagi masih dalam bid'ah, masih dalam tarawih. Nabi Muhammad kalau tarawih itu sampai jam 11:30. Dikisahkan sampai kakinya Kanjeng Nabi itu bengkak-bengkak. Sementara kita sholat tarawih paling 20 menit selesai, sudah dengan witir, 7:30 lebih sedikit selesai. Nah, ini dari sisi waktu juga bid'ah. Kalian masih bersikukuh kalau semua bid'ah itu adalah sesat? Kalau ya berarti tarawih selesai jam 7:30 atau jam 8 itu juga sesat, berarti membawa ke neraka. Seperti itu. Kalau saya sih enggak. Kalau saya tetap mengikuti guru-guru saya, ajaran ahli sunnah wal jamaah yang tergabung dalam NU. Yang namanya bid'ah ya ada
hasanah, ada sayyi'ah, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, terus ada lagi ada lagi yaitu ini masalah Al-Quran. Al-Quran pada zaman Nabi tidak pernah dibukukan. Nah, sekarang ini kan dibukukan. Ini juga berarti bid'ah dong. Bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik atau bid'ah yang buruk. Silahkan nilai sendiri. Kalau Anda masih bersikukuh semua bid'ah adalah sayyi'ah, maka penyusunan Al-Quran menjadi kitab, menjadi mushaf ini merupakan perbuatan dosa yang akan mengakibatkan orang masuk neraka. Lagi masih dalam hal tarawih, Kanjeng Nabi Muhammad tarawih 8 kali di masjid, selanjutnya diteruskan di rumah sebanyak 12 kali, jadi total 20 kali. Kita yang sholat tarawih 8 kali tok di masjid, tidak dilanjutkan sebanyak 20 kali di rumah, berarti bid'ah juga gitu. Kalau saya sih enggak, saya ngikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu tetap hal yang baik. Jadi seperti itu. Maka mari ngikuti ulama-ulama yang mumpuni, yang luar biasa ilmunya, yang menjelaskan bahwa yang namanya bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Lagi masih kaitannya dengan puasa, berbuka puasa. Nabi Muhammad dikisahkan berbuka puasa itu hanya menggunakan tiga kurma. Setelah itu sholat maghrib. Nah, kamu semuanya berbuka dengan apa coba? Ada es kolak, ada es degan, ada gorengan, ada opor, ada chicken, banyak sekali kan? Ini kan tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi mencontohkan hanya 3 kurma. Sementara kita jauh banget. Bid'ah juga, neraka juga gitu. Kan tidak demikian toh, saudara-saudara. Ayo berpikir logis gitu loh. Enggak semua bid'ah itu sesat terus neraka itu, enggak. Ini saya buat konten ini karena banyak orang yang kadang mudah membid'ahkan orang lain dengan beranggapan setiap bid'ah adalah neraka. Seolah-olah orang-orang itu bebas dari bid'ah gitu loh. Ayo coba berpikir logis, enggak semuanya seperti itu. Bid'ah itu tetap ada bid'ah yang baik, ada yang tidak baik. Jadi seperti itu. Nah, terus ada lagi. Mengapa di zaman kita ini sholat tarawih sangat dianjurkan di masjid sebulan penuh, tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi 3 kali di masjid, selanjutnya di rumah. Coba masjid Anda, takmirnya suruh membuat peraturan atau pengumuman resmi bahwa bulan ini masjid hanya akan menyelenggarakan sholat tarawih sebanyak 3 kali. Kalau semua masjid seperti itu, kira-kira umat Islam itu di rumah pada melakukan tarawih sendiri atau enggak ya kira-kira? Pripun Mas Seno Farudin, kira-kira pada tarawih sendiri atau enggak? Salam kenal Mas Seno. Enggak kan? Nah, mengapa kita melakukan sholat tarawih setiap hari? Karena iman kita beda, sangat berbeda dengan para sahabat, apalagi dengan Kanjeng Nabi, sangat beda. Kanjeng Nabi 3 kali di rumah, 3 kali di masjid, di rumah pasti sholat tarawih. Lah kalau kita diumumkan secara resmi dari semua masjid bahwa masjid hanya melaksanakan tarawih 3 kali, ya rata-rata kita yang 12 tidak jadi melakukan sholat tarawih, kan seperti itu. Maka teman-teman, dengan adanya konten ini, mari kita berpikir logis. Kita benahi pemahaman kita yang belum betul menurut kita, menurut Anda. Tapi kalau Anda bersikukuh semua bid'ah adalah sesat, ya terserah Anda gitu loh. Kalau saya sangat yakin bahwa bid'ah itu ada yang
baik, ada yang sesat. Kan seperti itu. Itu aja, mungkin bisa membuka, semoga bisa membuka wawasan kita menjadi lebih baik, agama kita menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.